pemahaman kita tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, nggak ada yang bisa menjelaskannya karena mereka belum mampu mengalami ke tingkat itu. Mereka dibatasi oleh pengetahuannya karena belum meningkat ke sana. Karena apa? Orang yang masih terikat pada agama tidak akan mampu masuk ke wilayah ma'rifat. Sampai tahu orang nyapu kan? Kalau ada dua orang nyapu, anak kecil sama orang dewasa sama-sama nyapu, itu kita akan mengatakannya secara struktural kedua orang tadi sedang menyapu. Secara struktural mereka sedang menyapu, atau dengan istilah agamanya, secara syariat mereka sudah menyapu. Secara syariat mereka sudah menyapu. Nah, kalau kita selidiki hasil nyapunya gimana? Bersih. Yang dewasa hasilnya bersih. Artinya secara struktural yang dewasa sudah, secara syariat dia sudah nyapu, tapi secara hakikat dia sudah mencapai hakikat. Hakikatnya nyapu adalah bersih. Sedangkan orang syariat dia sudah menyapu tapi belum bersih. Jadi orang ketika mencapai hakikat, berarti kan syariatnya sudah selesai belum? Selesai. Nggak perlu mengatakan hakikat tanpa syariat nggak perlu, keliru. Oh, udah bersih kok. Statement yang benar tuh gini: syariat tanpa hakikat seperti nyapu belum bersih. Nah, untuk belajar nyapu bersih itu namanya tarekat. Jadi tarekat itu mulai belajar bagaimana nyapu yang benar agar tujuan daripada nyapu itu dicapai, yaitu bersih. Ini namanya tarekat. Metode caranya, ya kan? Dan sapunya juga harus sapu yang bersih ya. Oh jelas. Ya itu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mencapai di titik hakikat, di sana yang kemudian ada bagaimana meningkatkan cara agar hasilnya lebih baik. Hasilnya kan bersih. Bagaimana hasilnya agar lebih baik? Wah, mungkin ada cara yang lebih baik. Kalau dengan nyapu mungkin kurang baik. Gimana kalau kita pakai vacuum cleaner? Nah, gitu ya. Ya. Dia udah mulai berpikir tentang bagaimana cara yang lebih baik. Nah, ketika dia menggunakan vacuum cleaner, orang-orang syariat bingung nggak? Oh, ini kok gak tahu nyapu, gitu. Oh, ini kok gak tahu sholat, ya kan? Karena menurut dia sholat itu ya seperti yang dia lihat gitu loh. Yang namanya membersihkan kan yang dia lihat pakai sapu. Ketika orang ini pakai vacuum cleaner nggak tahu kalau juga ini lebih bersih. Iya kan? Jadi orang hakikat adalah orang yang mulai memikirkan cara yang lebih baik untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Dengan ma'rifat adalah orang yang telah menikmati bagaimana kalau semuanya itu bersih, apa hasilnya? Nyaman. Ini ma'rifat. Iso santai, asik, tanpa gangguan apa-apa. Nah, pemahaman kita tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, nggak ada yang bisa menjelaskannya karena mereka belum mampu mengalami ke tingkat itu. Mereka dibatasi oleh pengetahuannya karena belum meningkat ke sana. Karena apa? Orang yang masih terikat pada agama tidak akan mampu masuk ke wilayah ma'rifat. Mungkin mereka mencapai ma'rifat, tapi bukan ma'rifatnya ma'rifat, baru ma'rifatnya syariat atau ma'rifatnya mereka. Ya, buyar ya. Kalau dibuka buyar. Bahwa orang kalau sudah mencapai titik ma'rifat yang sebenarnya tidak lagi berbicara agama. Karena wilayah yang disebut agama hanya syariat saja. Dan semua agama memiliki 4 tingkat juga. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kristen pun juga 4. Hindu 4, Buddha pun 4, sama.
Oleh karena itu untuk mencapai puncaknya kita harus lalui. Seharusnya manusia itu ketika pada masa tuanya sudah mencapai ma'rifat. Kalau perlu belum sampai tua sudah ma'rifat. Sebagaimana Rasulullah. Ketika Rasulullah berumur berapa? 40 tahun, dia diwisuda. Pertanda dia sudah lulus mencapai ma'rifat. Kalau 40 tahun dia lulus berarti 4 tingkat ini dilewati hanya 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Syariat 10 tahun, tarekat 10 tahun, hakikat 10 tahun, ma'rifat 10 tahun. Kalau ada orang bilang, wah itu kan Rasul, jelas dia mampu. Rasul itu contoh. Rasul itu panutan. Dia suri tauladan, uswatun hasanah, contoh yang baik, yang bisa kita ikuti. Kalau Rasul memberikan contoh yang nggak bisa kita ikuti kan lucu. Apa cuma pamer kebisaan? Sehingga hanya dia yang bisa, yang lain enggak. Berarti hanya pamer toh? Tidak. Apa yang dicontohkan oleh Rasul pasti bisa diikuti oleh semuanya. Karena Rasul tidak pernah pamer kemampuannya. Ya. Harusnya kita syariat kita selesaikan pada masa kanak-kanak, tarekat masa remaja, hakikat masa dewasa, syariat ma'rifat masa tua. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan kewilayah ini bukan lewat agama, tapi lewat spiritualitas. Jadi kalau syariat itu ibaratnya sekolah, kita sekolah ya kan, setelah sekolah lulus tarekatnya adalah kerja, ya kan, praktek terhadap semua ilmu yang didapatkan. Setelah kerja otomatis kita akan mendapatkan hasil. Bagaimana hasilnya kalau kita sudah mengamalkan? Bagaimana hasilnya kalau kita sudah kerja? Gajian, ya kan, dapat upah. Itu hakikat. Kalau kita sudah dapat gajian, sudah mendapatkan hasilnya, otomatis ma'rifatnya adalah menikmati, membelanjakan atau menikmati semua yang kita peroleh. Kemudian puncaknya adalah bersyukur. Jadi bersyukur itu ada pada puncak ma'rifat. Kalau orang belum mencapai ma'rifat, syukurnya belum syukur yang sebenarnya. Mungkin syukurnya masih pada tahap mengucapkan syukur. Bahkan cara mengucapkan syukurnya pun tergantung pada agamanya masing-masing. Ada yang mengucapkan syukurnya dengan bahasa Arab, ada yang dengan bahasa Inggris, ada yang dengan bahasa Jawa, ada yang dengan bahasa sesuai dengan dari mana Nabi itu datang. Padahal yang disebut syukur dalam syukur yang sebenarnya bukan ucapan puji Tuhan, alhamdulillah, bukan itu, tapi keadaan batin yang bahagia, itulah syukur yang sebenarnya. Keadaan batin yang bahagia, bebas, merdeka dari semua ketakutan, itulah syukur yang sebenarnya.